Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Syamsul Arifin selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan menjadi makhluk yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan agar kita menerima lebih dari sebelumnya. Bicara partisipasi politik adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perpolitikan di suatu negara ataupun pemerintahan, apalagi partisipasi politik di kalangan anak zaman sekarang atau yang lebih akrab disebut dengan generasi atau kaum milenial. Hal itu sama pentingnya karena kelak merekalah yang akan menjadi penerus masa depan di negara ini. Maka dari itu, demi bertambah baiknya proses perpolitikan di bangsa ini, kita juga harus meningkatkan pengetahuan mereka tentang politik. Di sini saya, Tanaya Triwijarnoko, mahasiswa Ilmu Politik semester 4 UINSA, akan berpitato mengenai meningkatkan partisipasi kaum milenial dalam kesadaran berpolitik. Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good governance. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik di negara. Apabila digabungkan menjadi mengambil bagian, maka partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan menyangkut atau mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan keputusan politik dan juga merupakan bentuk aktualisasi dari demokrasi dalam bentuk politik dan yang akan mendorong demokrasi berdasarkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Antara lain nilai-nilai demokrasi tersebut adalah keterbukaan, kebebasan, dan aturan yang berlaku. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, yang artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik, menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Mungkin sudah biasa bagi pemilih yang sudah pernah memilih, namun lain halnya dengan pemilih pemula yang karena faktor usia baru mulai memilih. Generasi milenial menjadi bahasan politik yang sering hangat diperbincangkan. Generasi milenial adalah kelompok anak muda yang pemikirannya itu sangat kritis terhadap suatu hal apapun yang terjadi dalam lingkungannya, baik itu menyangkut gaya hidup dan masalah sosial dan politik. Akan tetapi ada keengganan bagi kaum milenial untuk masuk terhadap dunia politik. Mereka banyak beranggapan bahwa politik itu sesuatu yang sangat menjijikkan atau kotor dan enggan mereka dalami. Banyak dari mereka yang berpandangan bahwa politik sebagai cara memperebutkan kekuasaan semata. Mereka beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan. Persepsi pandangan negatif terhadap politik yang terjadi di negara ini memang sulit dihindari. Padahal sebagai penerus bangsa yang suatu saat nanti akan memegang peranan penuh dalam kemajuan negara ini khususnya dalam dunia politik. Mungkin selama ini mereka sering melihat bentuk politik yang kotor dan jarang melihat politik yang bijak. Sehingga mereka beranggapan kalau dunia politik hanya untuk orang tua saja. Pemahaman yang seperti ini membuat generasi milenial tidak mempunyai literasi yang baik tentang politik. Persoalan-persoalan lain menyangkut politik yang membuat anak muda khawatir adalah maraknya tulisan yang bersifat proaktif dan kampanye hitam atau black campaign di media sosial. Itu membuat mereka merasa marah sekaligus takut dengan informasi hoaks. Menurut mereka, jika tulisan proaktif atau hoaks tentang politik kita kian menyebar, semakin banyak pula orang yang akan merasa curiga dan saling membenci. Jadi secara umum pandangan anak muda terhadap politik itu menggambarkan suatu hal yang negatif. Hal itu menyebabkan mengapa generasi milenial cenderung menutup mata dan telinga mereka terhadap politik, dikarenakan dari image politik yang disuguhkan kepada mereka itu sangat tidak baik. Politik itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan atau fun bagi generasi milenial karena politik yang sering mereka konsumsi adalah politik kegaduhan, saling menjatuhkan satu sama lain dan membawa kesan etik bagi generasi milenial.
sehingga pemahaman politik yang hadir dalam diri generasi milenial itu akan menjadi salah kaprah. Kesadaran politik di masyarakat merupakan kunci utama dalam partisipasi politik. Tanpa adanya kesadaran politik, tentu tidak akan terwujudnya partisipasi yang aktif, sehingga terwujudnya kehidupan demokrasi yang baik di Indonesia. Saat ini terlihat bahwa generasi milenial mulai menunjukkan ketertarikannya dalam mengambil posisi partisipan aktif dalam kehidupan politik, ikut bergabung dalam berbagai komunitas politik, berkomentar mengenai isu-isu politik di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di kalangan pemilih pemula adalah tinggi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila partisipasi politik tidak diimbangi dengan literasi melalui pendidikan politik, maka partisipasi politik itu akan menjadi partisipasi politik yang semu dan tidak bermakna. Keberadaan partai politik dinilai sebagai alat yang dapat menyadarkan masyarakat melalui peran politiknya. Partai politik mulai menyadari akan pentingnya memperhatikan anak muda sebagai potensi pemilih suara. Kalangan anak muda memberikan keuntungan bagi partai politik apabila masuknya pendidikan politik pada kalangan ini diberikan secara intensif. Sebab kesadaran politik yang tinggi dan demokrasi dalam proses politik pasti akan terwujud. Pendidikan politik penting bagi anak muda karena mereka adalah generasi pemilih di masa yang akan datang. Pemikiran anak muda yang mempunyai ambisi yang ingin maju dan berkembang bisa menjadi acuan sistem politik di negeri ini. Banyak anak muda yang ingin mengubah negara ini melalui sistem politik yang ada. Harapan bagi anak muda dengan semangat yang begitu tinggi mampu melakukan sesuatu bagi Indonesia dalam merubah politik di Indonesia. Dengan begitu, partai politik akan mempunyai motivasi baru untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan tidak berlandaskan pada kepentingan pribadi. Oleh sebab itu akan muncul rasa antusias dalam mewujudkan demokrasi. Pendidikan politik menjadi hal yang amat sangat penting bagi seluruh warga negara, khususnya generasi milenial dalam rangka transfer pengetahuan politik dan pemahaman nilai-nilai pengetahuan politik agar menjadi warga negara yang baik. Pengetahuan dan pemahaman politik ini sangat amat penting bagi generasi milenial untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam berupaya berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik secara umum merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap seseorang agar dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang hendak dibangun. Pendidikan politik tidak hanya berupa proses dalam rangka menambah pengetahuan saja, tetapi bagaimana seseorang melalui pendidikan politik dapat bertindak secara akal dan pikiran. Karena ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi dan peran yang utama dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang demokrasi. Melek politik sejak dini harus ditekankan oleh para generasi milenial karena merupakan tanggung jawab moral para generasi muda. Selain itu, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia juga harus tertanam kuat untuk mendorong kemajuan demokrasi kita. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi bagian dan tanggung jawab dari semua unsur yang ada di negara ini tanpa terkecuali, baik itu keluarga, partai politik, media massa, bahkan sekolah ataupun kampus. Generasi milenial atau millennial generation dikenal sebagai generasi yang selalu dicari. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Dengan kata lain adalah generasi yang tumbuh pada era booming internet. Lebih lanjutnya, Lyons mengungkapkan ciri-ciri generasi milenial seperti karakteristik masing-masing individu berbeda tergantung di mana ia dibesarkan, strata ekonomi dan sosial keluarganya, pola komunikasi yang sangat terbuka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, memakai media sosial yang fanatik, dan kehidupan yang sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Media sosial adalah media komunikasi yang mampu menimbulkan keserempakan. Dalam arti kata, khalayak dalam jumlah yang relatif sangat banyak secara bersama-sama dan pada waktu yang sama, memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media tersebut, misalnya surat kabar, radio,
radio, siaran televisi, postingan foto atau video. Media sosial juga disebut sebagai media online, di mana para penggunanya dapat dengan mudah mengakses dan berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dengan diberikannya pendidikan politik melalui media sosial akan berdampak pada bertambahnya kecerdasan generasi milenial sebagai bagian dari generasi emas Republik Indonesia, sehingga dapat terciptanya civil society. Dengan memberikan pendidikan politik bagi generasi milenial melewat media sosial diharapkan bukan memberikan pemberitaan tentang hoax ataupun black campaigns, karena dengan adanya pemberitaan negatif tentang politik membuat mereka antipati terhadap politik. Saat ini media sosial yang sering digunakan oleh generasi milenial yaitu Instagram. Instagram memerankan peranan yang sangat vital dalam pendidikan politik bagi penggunanya. Banyak pemberitaan tentang politik yang bermunculan di Instagram. Hal ini menjadikan Instagram sebagai salah satu media yang efektif untuk pendidikan politik, karena pemilih pemula khususnya generasi milenial melihat aktor politik yang akan mereka pilih melalui Instagram. Kesimpulan dari pidato yang sudah saya sampaikan adalah partisipasi politik dari generasi milenial sangatlah penting, karena merekalah yang akan meneruskan bangsa dan berpolitikan di negara ini. Hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran mereka akan berpolitik yaitu melalui pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi hal yang sangat amat penting bagi seluruh warga negara, khususnya generasi milenial, dalam rangka transfer pengetahuan politik dan penanaman nilai-nilai pengetahuan politik agar menjadi warga negara yang baik. Partai politik juga seharusnya berperan penting dalam memberikan pendidikan politik pada generasi milenial dan memberikan contoh proses politik yang baik dan jujur agar mereka tidak selalu berpandangan bahwa politik itu kotor. Caranya yaitu melalui penggunaan media sosial, karena pada zaman sekarang ini semua informasi mudah tersebar cepat melalui media sosial. Dalam bermedia sosial pun kita juga harus tetap berhati-hati, karena banyak sekali tersebarnya berita hoak bahkan kampanye hitam di dalamnya. Itulah pentingnya pendidikan politik yang benar agar mereka dapat memilah dan memilih berita yang benar dan yang salah. Di zaman sekarang, media sosial yang sering digunakan oleh generasi milenial adalah Instagram. Banyak pemberitaan tentang politik yang bermunculan di Instagram. Hal ini menjadikan Instagram sebagai salah satu media yang efektif untuk pendidikan politik. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan mengenai meningkatkan partisipasi kaum milenial dalam kesadaran berpolitik. Semoga bisa memberikan pandangan baru dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.